Halo guys, welcome back to my channel Boy. Selamat datang di konten ceritaku. Dan hari ini aku sekarang lagi di Samarinda. Mau ada suatu side work ya di pabrik. Ya mau tahu seperti apa keseluruhannya, kita ikuti aja. Oke? Oke guys, jadi sekarang sudah di mobil mau perjalanan ke Bontang ya. Jadi tujuanku ke Kaltim ini bukan Samarinda, ke Bontang. Kurang lebih perjalanannya 2 jam dan beda sama pabrik-pabrik lainnya, sama sekali nggak ada tol. Dan yang cukup unik juga ini medannya naik turun ya, karena ngelewatin beberapa gunung. Gunung apa aja Pak? Hantu, gunung menangis. Gunung hantu, gunung menangis gitu, namanya lucu-lucu. Dan katanya itu juga bukan dari cerita legenda ya, bukan cerita sejarah, tapi dengan alasan yang unik gitu, katanya menangis karena truk gitu meraung-raung. Jadi unik lah, satu hal yang menarik juga di sini. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di hotel dan seperti biasa aku bakal room tour dulu sebentar ya. Oke, jadi kira-kira seperti inilah hotelku ya. Ada 2 bedroom. Seperti biasa aku kalau kerja di kasur, karena sebenarnya nggak ada meja juga sih yang enak buat gawe gitu ya. Terus ya masih ada hordeng, tapi ini nggak ada view sama sekali kamarnya. Sederhana sekali, tapi yang cukup menarik sebenarnya ini nih, dapat kulkas. Nah, ini dapat kulkas. Ini jarang sekali untuk hotel dengan harga yang seperti ini bisa dapat kulkas. Ini lemari dan ini kamar mandi. Oke guys, jadi kira-kira kayak gitu ruangannya. Sebenarnya salah satu hal yang cukup challenging buat di Bontang ini menurutku adalah dalam memilih hotel yang cukup proper gitu ya, karena pilihannya nggak banyak dan juga dari segi harga yang ditawarkan dengan hasil yang didapat menurutku agak kurang sinkron gitu ya dibandingkan dengan hotel-hotel di site lain gitu. Sebagai contoh, waktu aku di Tuban dengan harga yang sama aku bisa dapat quality yang lebih bagus gitu. Nah, kemudian yang kedua aku mau ngebahas juga tentang tadi perjalanan gitu ya. Aku sebenarnya nggak terlalu bisa shoot banyak karena lumayan pusing, mabok gitu ya. Aku yang dari Jakarta jarang sekali nemu jalan yang seberliku-liku itu. Tiba-tiba dihadapkan dengan medan yang seperti itu dan itu berlangsung selama 2 jam yang non-stop gitu. Jadi selama perjalanan itu ya kira-kira jalannya seperti yang tadi aku tunjukin gitu. Naik, turun, melewati gunung-gunung gitu ya. Jadi buat yang nggak biasa, kata driver juga banyak yang mabok gitu. Nah, tapi dari segi kualitas jalan itu udah jauh lebih baik daripada puluhan tahun lalunya gitu ya. Jadi udah berkembang sangat pesat dan ya kualitas jalannya sudah diaspal semuanya gitu ya. Jadi oke gitu ya. Walaupun memang dari segi kontur permukaannya tidak rata gitu ya. Dan aku juga sempat dengar sebenarnya dari driver bahwa medan ini cukup banyak memakan korban ya, korban jiwa gitu. Terutama sih truk gitu ya. Dan aku juga selama tadi perjalanan ada banyak sekali truk yang melintas gitu. Jadi memang menurutku cukup bahaya dan harus hati-hati sekali lah kalau misalkan mau di jalan ini. Oke, mungkin segitu dulu buat hari ini karena cukup melelahkan ya. Kita akan lanjut di hari-hari selanjutnya. Oke guys, selamat pagi. Jadi sekarang udah hari kedua berarti ya di Bontang. Jadi hari pertama aku buat ke site. Aku udah pakai cover aku sekarang dan siap-siap buat dijemput ke site. Oke, jadi nanti aku bakal lanjut setelah aku beres dari site. Dalam perjalanan ke site, supir membawaku berkeliling-keliling melewati komplek PT Badak. Kemudian barulah kami masuk ke area KIE, tempat di mana pabrik yang saya akan kunjungi berada. Seperti inilah kira-kira kondisi sebelum saya memasuki area pabrik.
Oke, halo guys. Jadi sekarang aku udah di tempat yang berbeda ya. Aku lagi di Samarinda sekarang untuk long weekend, Sabtu, Minggu, Senin. Karena aku mau refresh sebentar ya dari kerjaan side work di Bontang sebelum nanti ya bakal lanjutin lagi. Nah, salah satu topik yang biasanya aku bawakan kalau misalkan aku bikin video tentang kunjungan pabrik adalah menjelaskan atau sharing ya tentang pabrik apa saja sih yang berada di wilayah tersebut. Ya, tujuannya supaya kita bisa menambah wawasan mengenai industri-industri proses yang ada di Indonesia dan harapannya bisa melihat bagaimana kondisi industri di Indonesia gitu ya, dan pada akhirnya dapat berkontribusi tentunya. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita akan lihat sama-sama. Oke, jadi pertama aku nunjukin kota Bontang ya. Jadi ya di area ini adalah kota Bontang. Bisa dilihat sebenarnya nggak kecil tapi nggak besar juga gitu ya. Dan kalau terlihat juga sebenarnya ada airport yang langsung nyampe ke Bontang, LNG Badak Airport. Tapi saya dapat info kalau airport ini nggak available dan tiap saat, dan juga perlu izin dari orang Badak gitu ya. Nah, berhubung kita udah ngomongin tentang Badak, mari kita lihat plan pertama ya, LNG, plan dari Badak LNG. Oke, letaknya itu ada di sebelah selatan kota ya, bisa terlihat di sini. Ya, ini areanya ya, di selatan kota Bontang. Ya, Badak ini ngambil gas dari berbagai macam sumber ya, dari Muara Badak, dari PHM, dari Sanga-Sanga, terus mana lagi, Eni Blok gitu ya. Oh, banyak lah gitu ya. Nah, gas-gas tersebut nanti dilikuifaksi, nah terus habis itu disalurkan ke konsumen. Nah, kemudian di konsumen ya diregas gitu ya, supaya balik lagi jadi gas dan dipakai gitu. Nah, kira-kira sistemnya si Badak LNG ini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari plannya ya sederhana sih ya. Ada area pemrosesan, area kantor, area utilitas, dan area shipping gitu ya, untuk LNG atau untuk menerima gitu ya. Oke, nah di Bontang gas ini dipakai oleh beberapa perusahaan gitu ya. Yang paling besar tentu saja Pupuk Kalimantan Timur ya. Nah, bisa lihat di layar ya, di sebelah utara dari kota Bontang ya, kira-kira mungkin 10 km dari kota Bontang ada plan Pupuk Kalimantan Timur. Nah, pertama aku mau ngasih tahu dulu bahwa di dalam satu area ini itu sebenarnya punya nama sendiri ya, kawasan industrial estate-nya ya. Namanya adalah Kaltim Industrial Estate gitu, KIE. Nah, KIE ini adalah anak perusahaan dari PKT gitu. Nah, jadi pastinya salah satu plan yang ada di KIE adalah plannya PKT. Nah, salah satu ciri khas gitu dari plan pupuk adalah mereka punya lebih dari satu plan gitu ya untuk produk yang sama. Jadi kalau misalkan di kilang kan nggak, kadang-kadang cuma satu ini ya, ada satu pabrik untuk suatu produk gitu. Nah, tapi kalau di sini nggak. Misalkan ada amonia pabrik 1, pabrik 2, pabrik 5 gitu. Nah, jadi ada banyak pabrik gitu. Nah, ini mirip juga sebenarnya dengan power generation ya, PLTU juga ada unit 1, unit 2, unit 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat ada amonia plan 4, kemudian ada plan 5 ya di, nah ini plan 5 gitu. Jadi nggak cuman ada satu plan gitu. Dan setiap plan ini bisa jadi lisensornya beda gitu. Yang satu Halder Topsoe, yang lainnya KBR misalnya kayak gitu. Nah, itu uniknya di pupuk gitu. Nah, itu yang pertama ya, PKT. Kemudian yang kedua kita bisa lihat ke arah sini ya, ada dua perusahaan lain, namanya adalah Kaltim Methanol Industry dan Kaltim Panai Industry. Nah, untuk Kaltim Methanol Industry ini adalah perusahaan yang memproduksi metanol, obviously dari namanya ya. Bahan bakunya lagi-lagi ya dari gas gitu, gas reforming, terus disintesis jadi metanol, terus distillation biasa gitu. Nah, kalau misalkan Kaltim Panai Industry dia memproduksi amonia gitu ya. Nah, bedanya si KPI ini memproduksi yang disebut dengan anhydrous ammonia. Nah, jadi amonia dengan kemurnian tinggi gitu ya, di atas 99,9% gitu ya. Sangat tinggi sekali kemurniannya, less water gitu ya. Jadi kalau misalkan amonia yang biasa terproduksi itu masih ada airnya, kalau misalkan anhydrous ya, anhidrat berarti tanpa air gitu ya, 99,9% amonia. Nah, itulah yang diproduksi oleh KPI.
KMI dan KPI lagi-lagi juga menggunakan feed dari badak gitu ya, seperti PKT. Nah, kemudian ada satu lagi adalah Kaltim Amonium Nitrat ya, atau Kaltim Nitrat Indonesia ya, KNI. Nah, jadi KNI ini seperti namanya ya, memproduksi amonium nitrat gitu ya. Feednya apa? Feednya ya amonia. Amonia dari mana? Dari PKT gitu ya. Jadi ini saling berhubungan gitu ya. Industri yang ada di Bontang ini sinergis sekali gitu. Si KNI ya, karena memproduksi amonium nitrat ya, gunanya buat apa? Ya gunanya adalah untuk eksplosif ya, industri eksplosif yang biasa digunakan oleh bangunan sipil ataupun tambang. Nah, ngomongin soal tambang ya, itu di Kalimantan Timur lagi gitu ya. Ada beberapa perusahaan seperti Pama dan lain-lain, itu lokasi site-nya di Kaltim, dan merupakan, bisa jadi ya, merupakan salah satu kliennya. Oke, jadi segitu dulu buat hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di episode ceritaku selanjutnya. Dadah.